أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. إخواني وأخواتي في الله, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab tauhid dengan mengambil syarah dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang disyarah oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kita masuk pada bab yang baru, yaitu babu ma jaa firriya, bab apa yang datang tentang riya. Apa yang datang tentang ar-riya. Riya adalah masdar, bentuk masdar. Apa masdar? Kata dasar. Masdar itu kata dasar dari ra'a yara, ra'a yara, ru'yan atau riya'an, mira'atan. Ini masdar, artinya melihat. Secara bahasa itu artinya melihat. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran. Man ra'a, siapa saja yang melihat di antara kalian kemungkaran. Jadi ra'a di sini maknanya adalah melihat. Masdarnya riya, riyaan. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, wa huwa ayyaqsuda ayyaran nasu annahu ya'malu amalan ala sifatin wa huwa yadmuru fi qalbihi sifatan ukhra, yaitu bermaksud untuk manusia melihatnya. Annahu ya'malu amalan, bahwasannya dia sedang melakukan satu amalan, ala sifatin, di atas satu sifat,
wa huwa yadmuru fi qalbihi, sedangkan dia menyembunyikan apa yang ada di dalam hatinya, sifatan ukhra, satu sifat yang lainnya. Iya. Jadi riya itu adalah seseorang ingin beramal atau sedang beramal atau akan melakukan sebuah amalan untuk dilihat oleh manusia. Ya, untuk dilihat oleh manusia. Dan dia menyembunyikan di dalam hatinya keinginan yang lain. Ada keinginan yang lain di dalam hatinya, yang itu merupakan keuntungan untuk pribadinya sendiri. Termasuk diantaranya ia mendapatkan pujian dari amalannya. Fahadha huwa ar-riya. Maka ini yang disebut dengan riya, ingin dilihat oleh manusia. Ya, bukan hanya sekedar dipuji sebenarnya, bukan hanya sekedar dipuji, tapi dia ada maksud-maksud tertentu. Ada maksud-maksud tertentu dari keuntungan duniawiyah. Dari keuntungan duniawiyah. Terutama yang ia lakukan tersebut adalah amalan akhirat. yakni sebuah amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana amalan tersebut telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjarannya nanti di akhirat. Telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjarannya di akhirat. Atau hanya Allah saja yang mengetahui ganjarannya. Ya. Nah, ini riya. Ini riya secara syar'i. Kalau secara lughawi tadi ya ingin dilihat saja, ingin dilihat oleh manusia. Berarti kalau riya itu adalah hanya ingin dilihat oleh manusia, keluar dari permasalahan riya bila ingin dilihat oleh binatang. Ya, antum beramal ingin dilihat oleh binatang, ya tidak riya. Ya, artinya tidak masuk dalam kategori riya secara syar'i. Riya memang tapi ingin dilihat oleh binatang, tapi tidak secara syar'i. Karena tidak ada faidahnya antum beramal ingin dilihat oleh binatang, nggak ada faidahnya. Ya, tidak ada faidahnya. Yang dimaksud adalah ingin dilihat oleh manusia dan dia ingin mendapatkan keuntungan di dalamnya. Dia ingin mendapatkan keuntungan di dalamnya, keuntungan pribadi. Termasuk diantaranya ingin dipuji. Naam. Kemudian muallif atau musannif kitab tauhid, yakni Syekh al-Imam Syekhul Islam Al-Thani Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala meletakkan dalil surat Al-Kahf ayat 110. Jadi yang benar membacanya adalah Al-Kahf, ya, Al-Kahfu, bukan Al-Kahfi, karena tidak ada yang memajrurkan di sana surat, kecuali kalau mudhaf ilaih, ya, suratul Kahfi, na'am, karena dia mudhaf ilaih. Tapi kalau seandainya Al-Kahf saja, bukan dibaca Al-Kahfi tapi Al-Kahfu atau Al-Kahf. Jadi yang benar itu dibacanya adalah Al-Kahf, surat Al-Kahf. Ya. Naam, surat Al-Kahf ayat 110. Ini ayat yang terakhir. Penggalan ayatnya, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Terusannya disebutkan oleh Syekh di sini, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Terjem. Firman Allah Ta'ala
Katakanlah, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya sembahan kalian adalah sembahan yang esa. Siapa saja yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, hendaklah ia mengerjakan amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan dengan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Naam. Ayat ini sebenarnya ayat usul. Ya, usulul aqidah wal usulul ibadah. Ayat usul, ayat dasar. Dasar tauhid, dasar ibadah. Karena di dalamnya terkumpul syarat, ya, terkumpul syarat sahnya ibadah, terkumpul syarat sahnya ibadah. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarun." Hanya saja aku ini adalah bashar, manusia biasa. Jadi bukan Tuhan. Hanya manusia biasa. Nabi itu manusia biasa, bukan cahaya. Apalagi cahaya di atas cahaya, nur ala nur, nur fauqan nur. Ini sudah meletakkan Nabi di atas atau sejajar dengan Allah Azza wa Jalla. Ini gulu. Kan ada itu beredar selawatnya. Anta nurun fauqa. Siapa yang dimaksud di situ? Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati antum baca selawat itu, meskipun dinyanyikan. Itu mensejajarkan Allah Subhanahu wa taala dengan mensejajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat surat An-Nur Allah menyatakan apa? Allah itu nurun ala nur. Tapi salawat itu menyatakan anta nurun fauqa nur. Sama tidak? Sama maknanya itu. Bahaya salawat itu. Bahaya salawat itu. Allah menyatakan dan Nabi pun mengakui ayat ini, innama ana bashar. Aku ini manusia biasa, bukan nur, bukan cahaya. Makhluk yang dibuat oleh Allah dari cahaya, makhluk apa? Malaikat. Bukan. Nabi dibuat dari tanah, sama seperti Nabi Adam, seperti nabi-nabi yang lainnya. Karena Nabi adalah min bani Adam. Bukan nur, bukan cahaya. Anta nurun fauqa nur. La haula wala quwwata. Ini gulu. Gulu melampaui batas. Ya. Perhatikan ini. Ini salawat itu bahaya. Salawat itu bahaya, bisa menciderai tauhid. Ya. Jangan terlena dengan suara atau enak lagunya, jangan. Enak lagu membawa kepada kesyirikan, durhaka antum sama Allah nanti. Ya. Innama ana basyarun mithlukum, seperti kalian. Yuha ilayya, ini bedanya. Ini perbedaannya. Yuha ilayya, akan tetapi diwahyukan kepadaku. Innama ilahukum ilahu wahid. Hanya saja Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, yakni Allah Azza wa Jal. Baru setelah itu disebutkan rangkaiannya. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Ini ganjarannya, dan ini ganjaran yang paling tinggi. Janji yang paling tinggi dari Allah Azza wa Jal kepada manusia. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa saja yang mengharapkan untuk berjumpa dengan Tuhannya, bukan hanya sekedar masuk surga, tapi ingin berjumpa dengan Tuhannya. Di mana perjumpaan itu terjadi insyaallah? Di surga. Mereka akan berjumpa dengan Allah, akan melihat wajah Allah, dan ini ziyadah. Setelah dimasukkan ke dalam surga, ziyadahnya ia bisa melihat Allah. Ya, bisa melihat Allah dan tidak berdesak-desakan melihat Allah itu. Kita melihat Allah seperti, ini tasbih saja, penyerupaan cara memandang.
seperti kita melihat bulan. Antum duduk di luar situ, ada bulan di atas, antum mandang, berdesak-desakan gak ngelihat bulan kira-kira? Tidak. Nikmat tidak melihat bulan, nikmat karena indah dipandang. Allah lebih tinggi perumpamannya dari itu. Melihat Allah seperti itu. Manusia yang begitu banyaknya masuk ke dalam surga. Dari awal penciptaan Nabi Adam, siapa saja yang dipilih oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dan dikehendaki oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, mereka semua itu akan melihat Allah Azza wa Jal. Seperti melihat bulan, tidak berdesak-desakan dan penuh dengan kenikmatan. Nikmat melihat Allah itu, dan tiada tara kenikmatannya. Semua yang diberikan di dalam surga dari makanan dan minuman yang tiada habisnya, bahkan mungkin ada bidadari di dalamnya yang enak dipandang, yang selalu perawan meskipun sudah digauli, itu tidak lebih nikmat ketimbang melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran apa? Waziyadah, dan itu tambahan. Tambahan itu tiada taranya nikmatnya itu. Ya, ini yang dijanjikan oleh Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa saja yang ingin mengharapkan berjumpa dengan Tuhannya, Allahu Rabbul Alamin. Ya, yang dilihat itu wajah Allah. Loh, Allah punya anggota badan? Punya, tapi tidak serupa dengan makhluknya. Loh, anta begitu, kalau begitu anta mentajsim. Lalu Allah sendiri yang menyebutkan. Kita hanya mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Semua yang Allah sebutkan dalam Al-Quran laisa kamitslihi syai'un. Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki. Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Dan tidak ada yang mentakwil kecuali orang-orang yang tidak terima atau orang yang membenturkan dengan kalimat laisa kamitslihi syai'un itu. Ya, sehingga mereka menafikan itu atau mentakwil dengan takwilan-takwilan yang batil atau yang tidak pernah ditakwil oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Kemudian apa syaratnya? Falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh. Yang digaris bawah ini amalan yang saleh. Apa ketentuan amalan yang saleh? Apakah yang menentukan amal itu saleh atau fajir atau tidak saleh adalah akal kita? La. Atau perasaan kita? Tidak. Yang menyatakan bahwasanya amalan tersebut adalah amalan yang saleh adalah Al-Quran. Pertama. Yang kedua, hadis. Contoh Nabi SAW itu amalan yang saleh. Selain daripada itu, bukan amalan yang saleh. Meskipun manusia di atas permukaan bumi ini melihatnya atau menganggapnya itu baik. Ya, menganggapnya itu baik. Dari sini dasarnya adalah amalan itu dikatakan dengan amalan saleh jika Al-Quran dan Sunnah menyatakan bahwa amalan tersebut adalah amalan saleh. Gitu. Jadi amalan saleh bukan dasarnya adalah hati, perasaan, akal, ya bukan. Atau mengatakan yang penting kan ini baik. Ya, apa salahnya? Itu perasaan itu. Apa salahnya? Ya salah kalau menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Ya, nah, bukan itu takarannya, tapi Al-Quran dan Sunnah. Contoh dari Rasulullah SAW itu amalan saleh. Maka beramallah. Jadi maksudnya adalah beramallah berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu amalan saleh. Beramallah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini syarat yang pertama.
Kemudian syarat yang kedua wala yusyrik bi'ibadatihi rabbihi ahada, yaitu bertauhid, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang kedua. Para ulama membalik ikhlas dan mutaba'ah, itu syarat untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, syarat diterimanya ibadah, ya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyatakan munasabatu dzikri hadzal bab fi kitab tauhid, persesuaian menyebutkan bab ini dalam kitab at-tauhid. Beliau mengatakan annahu lamma kana ar-riya'u mukhillan bit-tauhid muhbitan lil 'amali alladhi qaranahu nasiba au yunabbiha alaih al-muallifu fi hadzal bab. Terjem. Hubungan antara bab dan kitab tauhid, bahwa tatkala riya dapat merusak tauhid dan membatalkan amalan yang disertainya, maka sudah sepantasnya bagi penulis untuk mengingatkan hal itu dalam bab ini. Naam. Jadi pembahasan riya itu termasuk pembahasan tauhid. Termasuk pembahasan tauhid. Kemudian dirinci tafsirnya perkata oleh Syekh di sini dari kalimat qul. Qul, katakanlah. Kata beliau di sini al-khitabu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata qul ini adalah khitab. Apa khitab? Khitab itu panggilan, ya. Orang yang diajak, kata-kata untuk diajak bicara. Khitabun lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Khitab untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai takdirnya adalah qul linnas. Qul ya Muhammad linnas. Katakan wahai Muhammad kepada manusia. Ya, qul linnas. Innama ana basyarum mithlukum. Kata beliau, ai fil basyariyati laisa li minar rububiyyati wala minal ilahiyyati syai'un. Pada kebasyariahannya, yakni kemanusiaannya, tidak ada pada diriku itu sifat-sifat rububiyah, dan juga tidak ada sifat-sifat ilahiyah. Artinya Nabi tidak menciptakan, Nabi bukan Tuhan, dan Nabi bukan yang berhak untuk disembah, karena tidak ada sifat rububiyah dan uluhiyah. Nabi itu bashar, makhluk manusia biasa seperti kita, dan tidak patut untuk disembah. Tidak patut untuk disembah. Kemudian innama ilahukum ilahu wahid, hanya saja Tuhan kalian atau sesembahan kalian itu adalah sesembahan yang satu, yang esa. Ai ma'budukum bihaqqin alladhi ud'ukum ila ibadatihi ma'budun wahidun la syarikalah. Yaitu ma'budukum, sesembahan kalian, bihaq, dengan benar, yang aku serukan kalian kepadanya untuk beribadah kepadanya. Ma'budun wahid, sesembahan yang satu, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Dan ini inti daripada seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Seruan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukannya. Dan ini awal pertama kali dakwah yang didakwakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lainnya. Bahkan dakwah dari awal sampai akhir, sejak Nabi diturunkan wahyu pertama kali sampai Nabi meninggal dunia, dakwah Nabi adalah dakwah innama ilahukum ilahul wahid. Hanya saja Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Setiap syariat yang turun atau yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu saja di dalamnya dalam rangka untuk menyembah kepada Allah yang satu, tidak berbilang.
Tidak ada salat untuk dipalingkan kepada selain Allah, tidak ada. Tidak ada puasa untuk dipalingkan kepada selain Allah. Tidak ada zakat untuk dipalingkan kepada selain Allah. Tidak ada haji atau umrah untuk dipalingkan kepada selain Allah. Semuanya hanya untuk Allah. Dan ini dakwah Nabi dari awal sampai akhir, hanya untuk tauhid. Dan tidak ada sama sekali dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari kekuasaan atau untuk menguasai dunia, tidak ada. Apalagi dengan trik-trik politik lah. Kalaupun trik politik dilakukan yang syar'i dalam rangka untuk ibadah kepada Allah, ya, tidak ada tujuan-tujuan politik, tidak ada. Untuk mendapatkan kekuasaan, untuk menguasai, tidak ada. Justru kekuasaan yang melebar itu, yang hampir-hampir sepertiga bumi dikuasai oleh kaum muslimin pada zamannya, pada zaman keemasan yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu hadiah, itu bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masyarakat pada waktu itu hanya menuhankan Allah Azza wa Jalla. Itu bonus diberikan, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia. Dan itu sama sekali bukan tujuan dan maksud. Ya, para khalifah mengembangkan dakwah ke negeri barat, ke negeri timur dalam maksud apa? Mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Membuat manusia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Mendakwakan dakwah tauhid. Panji-panji bendera yang berjalan dari timur ke barat, panji-panji muslim yang dibawa oleh kaum muslimin dalam rangka untuk mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk beribadah kepada Allah, tidak ada yang lain. Makanya Allah bentangkan. Namun ketika manusia atau kaum muslimin sudah tercemari pemikirannya hanya untuk dunia, perebutan kekuasaan, perebutan dunia, Allah benamkan, Allah habiskan negaranya. Ya, Allah luluh lantahkan, karena sudah tidak lagi untuk Allah dakwah mereka, sudah tidak lagi untuk Allah jihad mereka. Jihad mereka hanya untuk meraih kekuasaan, penuh dengan intrik-intrik politik dunia. Maka sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak memenangkan mereka. Perhatikan nih, ya, kaum muslimin akan menang ketika dakwah mereka atau ketika mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan jihad mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk sekedar kekuasaan. Jadi bonus dibentangkan dunia itu bonus dari Allah. Ya, bonus dari Allah. Lihat ayat-ayatnya banyak sekali yang menyatakan demikian. Seperti la fatahna alaikum, la fatahna alaihim, alaihim apa alaikum? Ya, la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard. Ya, akan dibukakan, dibentangkan. Akan dibentangkan apa yang ada di bumi dan di langit dan di bumi. Di langit dan di bumi. Ya. Demikian. Jadi tidak ada sama sekali intrik-intrik dakwah Nabi berbau politik, tidak ada, atau mengajak politik. Kalaupun seandainya politik yang dilakukan hanya untuk mengatur manusia, untuk menjadikan manusia agar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya lihat dalam kitab Syiasatu Syar'iyyah oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Siasah syar'iyah itu bagus sekali. Kalau ingin melihat politik syar'i, baca kitab Siyasatu Syar'iyyah oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Yang kedua, Ahkamu Sultaniyah oleh Al-Imam Al-Mawardi. Ahkamu Sultaniyah
Itu politik syar'i. Tidak ada sama sekali di sana kecuali apa yang disebutkan hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan semata-mata merebut kekuasaan. Kemudian, faman kana yarju liqa'a rabbih, mengharapkan berjumpa dengan Tuhannya, berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin, ay yakhaful masira ilaihi wa yatma'u bi ru'yatihi yaumal qiyamah, yang ia merasakan ketakutan, khauf, berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dan dia tamak untuk melihat Allah nanti pada hari kiamat. Ya, untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Berharap sekali ya, sangat berharap kepada Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Ditafsirkan oleh Syekh, amalan salihan huwa makana muwafiqan li syar'illahi maqsudan bihi wajhahu. Ini tafsir beliau. Yang dimaksud dengan amalan salihah huwa makana muwafiqan li syar'illah, apa yang sesuai dengan syariat Allah, maqsudan bihi wajhallah, kemudian yang dimaksudkan atau yang ditujukan ya dari amalan tersebut hanya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang saleh. Itu amalan yang saleh, sesuai dengan syariat Allah, hanya ditujukan untuk Allah. Sesuai dengan syariat Allah, ya syariat Allah ini adalah apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang ditujukan oleh untuk wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan dengan amalan saleh. Jadi bukan sama sekali datang dari ra'yu, dari hawa, dari akal, dari perasaan, bukan. Ya, dan beramal itu bukan dengan perasaan tapi dengan dalil, dengan syar'i. Di antara ciri amalan dengan perasaannya itu tadi dengan saya rasa ini baik, menurut saya kira, apa salahnya, dan seterusnya. Itu bahasa-bahasa perasaan di dalam menentukan amal saleh, dan bahasa tersebut tidak layak untuk menentukan sebagai amal saleh. Naam, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ay la yura'i bi'amalihi. yakni artinya tidak untuk dilihat dengan amalnya. Ahadan di sini nakiratun fi siyakin nafi. Kata nakirah tapi berada dalam siyak, dalam satu rangkaian kalimat nafi. Ya, yakni wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka makna nakirah pada siyakun nafi adalah ta'ummu kulla ahadin kainan man kana. Bentuknya umum. Apapun bentuknya, kainan man kana. Ya. Baik manusia yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, atau mungkin berhala-berhala yang lain yang terbuat dari batu atau pohon, atau mungkin dia menyembah tempat-tempat keramat, pohon keramat, batu keramat, tanah keramat, kali keramat, sungai keramat, telaga keramat, itu disembah. Mereka mengatakan kami tidak sujud kepada mereka. Naam, tapi kalian takut harus mempersembahkan sesaji kepada mereka. Ini bentuk peribadatan. Menyembelih kepala binatang lalu ditaruh di atas tampah, kemudian ada sesajinya, dihanyutkan ke laut, menyembah laut. Atau dihanyutkan ke gunung, itu menyembah gunung. Atau dihanyutkan ke telaga, menyembah telaga. Atau danau, atau sungai, dan seterusnya yang dianggap keramat. Fahadha ibadatu ila ghairillah. Ini penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum.
Yang perlu diperhatikan di sini, babnya membahas tentang riya. Lalu beliau meletakkan, atau penulis meletakkan surat Al-Kahf ayat 110. Saya ingin menguji siapa di antara antum yang cermat, cerdik melihat dalil. Di mana persesuaiannya? Di sini tidak ada kalimat riya. Kok diletakkan di bab riya? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa aina riya? Mana kalimat riyanya? Siapa yang bisa? Irfa yadah. Baik. La. Itu belakang dulu. Antum, jangan nengok. Fadhal. Bayin. Jelaskan gimana? Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, syaratnya harus beramal soleh. Iya. Dan beramal soleh tadi dijelaskan tidak boleh riya. Tidak boleh riya. Sedikit lagi. Fadhal Subhan. Jelaskan. Yang maafnya sembarangan esa, bahwasanya penulis membawakan ayat ini bahwasanya dari itu tidak boleh dibandingkan pada Allah. Hanya kepada Allah. Terus gimana dengan riya? Mana akhir? Tadi siapa yang nunjuk di sini? Yang menunjuk tadi siapa? Fadhal. Gimana? Naam, bayin, jelaskan. Naam, itu ringkas sudah. Karena riya termasuk syirik apa? Kecil apa besar? Syirkul asghar. Termasuk syirik, selesai. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada war riya'u minasyirik. Aisyah. Baik, tafadhal. Naam, jadi pengambilan dalilnya dari wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Karena riya minasyirik, dan riya termasuk kesyirikan. Ini juga yang digunakan sebagai dalil oleh Sa'id bin Jubair. Dan lafaznya didukil oleh Syekh di sini. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ay la yura'i bi amalihi. Ini perkataan Sa'id bin Jubair. Lihat dalam tafsir Nukatul Uyun oleh Imam Al-Mawardi. Ini perkataan Sa'id bin Jubair. Ya, la yura'i bi amalihi. Dia tidak riya dengan amalnya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada ay la yura'i bi amalihi. Tidak riya dengan amalnya. Tidak riya dengan amalnya. Berarti usul ini bisa batal hanya karena riya saja jika kita beramal. Karena riya min syirkil asghar, termasuk syirik asghar. Hati-hati. Hati-hati dengan riya. Dan antum beramal, membatalkan amalan atau enggak jadi beramal hanya karena riya, itu sudah riya. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Bahwa begini, antum ingin beramal, enggak, nanti riya lagi. Itu udah riya. Mama ingin beramal, kemudian wah saya nanti beramal di situ dilihat orang lagi. Ntar kalau dilihat orang riya lagi. Ntar kalau riya batal. Itu udah riya antum. Antum berpikir ingin beramal takut riya, itu sudah riya. Karena di dalam hati ada ingin, ada riya, karena takut dengan riya. Bagaimana caranya kalau gitu? Mujahadah, berjuang melawan untuk menghilangkan riya yang ada di dalam hati. Dan berjuang melawan itu bukan mundur. Masa ada berjuang mundur?
berjuang maju. Tetap antum melaksanakan, hilangkan, usahakan untuk menghilangkan dalam hati. Ya, dengan banyak istighfar dan berlindung dari kesyirikan. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi bagaimana? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Doa itu. Banyak doa itu. Baca di sujud atau mungkin doa-doa yang di akhir setelah tahiyat untuk berjuang melawan riya. Ya, untuk berjuang melawan riya, karena riya ini sangat sulit. Sulit dan pelik untuk melawannya. Lebih baik antum melawan musuh yang nyata ketimbang berperang melawan riya. Itu berat, sangat berat. Sudah berat, serba salah lagi. Ketika antum maju, nggak jadi maju karena takut riya, antum sudah terjebak ke dalam riya. Ya, belum beramal sudah batal amalannya. Itu riya. Nah, kemudian tingkatan riya itu ada beberapa tingkatan, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, tingkatan riya itu. Jika ada seseorang beramal, awalnya dia tauhid, artinya tidak ada perasaan riya. Di tengah amalnya ia melihat gurunya atau melihat seseorang yang melihat amalnya, seseorang yang melihat amalnya, lalu dia perbaiki, dia perbagus amalannya karena ingin riya, ingin dilihat. Karena orang tadi melihat, maka dia perbaiki amalannya. Muncul di tengah-tengah. Kalau seandainya dia tidak berjuang untuk menghilangkannya, maka amalan yang diterima oleh Allah hanya amalan yang belum terkena riya tadi. Adapun yang sudah terkena riya batal. Sudah tidak dihitung oleh Allah. Dari amalan di awal, umpama dari awal dia belum ada orang dan dia memang karena Allah amalannya. Di pertengahan jalan, saat dia berdiri sholat umpama, ada orang yang dia kagumi, yang dia cintai, kemudian dia melihat amalan dirinya, lalu dia perbaiki agar dilihat oleh dirinya, oleh orang yang dia cintai tadi. Dia perbaiki dan dia tidak menghilangkan riya itu, tidak berusaha untuk dihilangkan, maka amalan saat riya itu hapus, batal, tidak dihitung. Yang dihitung hanya yang dari awal yang karena Allah. Lalu bagaimana kalau seandainya timbul memang riya, karena memang datang orang yang dia cintai, datang orang yang dia kagumi, dan orang ini melihat amalannya dan dia senang ingin dilihat, tapi dia berusaha berjuang untuk menghilangkan riya. Ya Allah, ini riya, aku mohon ampun padamu. Dan dia terus berdoa memohon ampun, berlindung pada Allah, berjuang dia menghilangkan. Luar biasa ya perjuangan dalam hati itu, berjuang memerangi dirinya dari riya. Nah, dalam perjuangannya itu sampai akhir ibadahnya tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya itu, dan tidak terkena batal disebabkan karena rianya, karena dia berjuang untuk mempertahankan, berjuang untuk melawan riya yang muncul dalam hatinya. Ya. Nah, bagaimana dengan amalan yang dari awal sampai akhir riya? Ya hilang. Lihat dari takbiratul ihram sudah riya. Itu nggak ada, sama sekali tidak dihitung. Tapi kalau dari takbiratul ihram dia sudah berjuang dari riya, dia tetap maju dan berjuang untuk memperjuangkan, menghilangkan riya tersebut sampai akhir ibadahnya, itu amalan yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap tidak termasuk ke dalam riya ini. Jadi menghilangkan riya itu bukan hanya semata-mata mudah, yang penting tidak berbuat syirik, tidak, tapi penuh dengan perjuangan. Ya, meninggalkan kesyirikan yang nyata mungkin bisa kita meninggalkan, tidak melakukan peribadatan kepada tempat-tempat keramat, atau tidak datang ke kubur, atau tidak melakukan kesyirikan. Itu mudah kita tinggalkan, tapi meninggalkan riya yang muncul dalam hati itu lebih berat.
Ya, lebih berat. Membiarkannya kita dosa, terjebak ke dalam dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Jadi dosa besar yang nomor satu adalah riya. Setelah itu sholat, membunuh dan seterusnya. Riya nomor satu, karena riya adalah syirik, bentuk kesyirikan. Itu nomor satu. Ya, akan tetapi masuknya ke dalam hati itu, ya Allah, hampir tidak terasa. Karena gambaran riya itu adalah bagaikan semut hitam yang jalan di atas batu hitam di malam gelap. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, tapi ada. Susah dan sulit sekali terdeteksi. Sulit sekali terdeteksi. Makanya jangan pernah merasa aman dari riya, dari amalan antum. Iya, jangan merasa aman dari riya. Berjuang untuk menghilangkannya. Ini tentang riya. Jadi riya ini sangat-sangat bahaya. Nah, diletakkan ayat ini berkaitan dengan riya karena riya termasuk daripada kesyirikan dan akan membatalkan amalan. Hanya saja amalan yang batal itu ya amalan yang saat itu dia lakukan. Adapun amalan-amalan yang pernah dilakukannya sebelumnya tapi tidak ada keriaan, maka tidak batal. Adapun yang membatalkan seluruh amalan adalah ketika dia melakukan kesyirikan yang nyata. Ya. Betul-betul dia melakukan kesyirikan yang nyata dan kesyirikan tersebut membuat dia keluar dari Islam. Maka seluruh amalan yang dahulu yang pernah dia lakukan semuanya hapus, batal. Dan ini yang menyebabkan masuk ke dalam neraka. Itu yang dimaksud pada hadis inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan ahli surga. Dari awal sampai akhir dia beramal dengan amalan ahli surga. Sampai dirinya berada satu jengkal atau satu dhira', satu depa antara dirinya dengan neraka. Dengan surga tinggal sedira lagi. Fayasbiqu alaihil kitab, didahului dengan kitab, yakni dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengamalkan dengan amalan ahli neraka, dia masuk ke dalam neraka. Semua amalan yang pernah dia lakukan dari amalan surga batal, hapus, disebabkan dia melakukan amalan ahli neraka, yaitu syirik yang membatalkan semua amalan. Karena sebagian mereka ada yang memahami hadis ini enggak adil. Ada loh. Ketika dia membaca hadis itu, ini Allah enggak adil ini. Sudah mencap Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Itu bentuk atau merupakan kedangkalan pikirannya, pemahamannya terhadap hadis tersebut. Ya, jadi yang membatalkan adalah syirkul akbar, itu membatalkan seluruh amalan. Sehingga dia masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tidak ada sedikit pun amalan surganya yang tertinggal, hapus, disebabkan karena dia melakukan kesyirikan, syirkul akbar. Ya. Sebaliknya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Ini tauhid. Ada orang yang dia beramal dengan amalan ahli neraka, sepanjang hidupnya dia mengamalkan dengan amalan ahli neraka, hingga pada satu ketika ia berada di sebuah tempat antara dirinya dengan neraka tinggal satu dhira' lagi. Fayasbiqu alaihil kitab, didahului dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mengamalkan dengan amalan ahli surga, yaitu tauhid. Dia bertauhid kepada Allah, dia mengucapkan la ilaha illallah saat kematiannya. Maka seluruh amalan ahli narnya itu hapus, tinggal kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Dan ini adalah amalan ahli surga, lalu dia masuk ke dalam surga, tidak tersisa amalan ahli nerakanya. Itu yang dimaksud. Bukan tidak adil Allah, Allah tetap adil. Maka perhatikan antara syirik dengan tauhid, jangan terjebak ke dalam kesyirikan, tetaplah bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Iya, sampai di sini Pak, insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan
membaca makna secara mujmal dari ayat ini dan kita mengambil faidah dari ayat ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.